Cerita dimulai dengan seorang juara petarung MMA bernama Do Hyun. Di perjalanan pulang, Do Hyun ditelepon oleh ibu dan adiknya untuk menyuruhnya cepat pulang agar bisa makan malam bersama. Tetapi setelah tiba di rumah bukannya mendapatkan sambutan hangat, melainkan Do Hyun melihat adiknya yang sudah tewas berlumuran darah. Dari belakang, Do Hyun diserang oleh pembunuh yang masih berada di dalam rumahnya. Di saat itu juga ia melihat ibunya yang sudah tewas. Ternyata pembunuh itu bukan hanya satu orang saja, melainkan 3 orang. Sebagai seorang petarung MMA, Do Hyun dapat mengalahkan para pembunuh itu sampai membunuh ketiga pembunuh itu. Karena kasus itu pun Do Hyun harus mendekam di dalam penjara. Lalu cerita berlanjut di salah satu sekolah, dan kita akan diperkenalkan oleh salah satu murid bernama Wosol. Wosol dikenal sebagai murid lugu dan kerap mendapatkan bulian. Di hari itu pula kelas mereka kedatangan murid baru bernama Seok-chan. Diketahui Seok-chan merupakan seorang petinju dan pernah mendapatkan juara. Baru di hari pertamanya masuk, Seok-chan langsung memukuli preman yang ada di kelas itu. Kemudian Seok-chan menghampiri Wosol. Ternyata Seok-chan dulunya pernah satu sekolah dengan Wosol saat mereka masih SMP. Karena telah bertemu kembali, Seok-chan pun memukuli Wosol. Teman-teman yang ada di kelas itu hanya menonton saja. Wosol yang tidak tahan menjadi korban bulian, ia pun mengambil pulpen dan menusuk mata Seok-chan. Seok-chan pun berteriak histeris. Di persidangan, Wosol dinyatakan bersalah dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Tentu saja sebagai murid lugu, mental Wosol benar-benar akan teruji di dalam penjara nantinya. Wosol pun ditempatkan ke dalam sel bersama dengan para senior yang sudah lama di dalam penjara itu. Senior itu mengatakan siapa saja yang berkuasa di penjara itu, yaitu Sang Yup, Sung Yong, dan Won Jon. Namun yang paling kuat di penjara itu adalah Do Hyun, yang merupakan mantan petarung MMA. Di saat sedang bermain bola, Sung Yong memanggil Wosol untuk ikut bermain. Namun bukannya menendang bola, Wosol justru malah menendang bola milik Won Jon. Akibat hal itu, Wosol pun dibawa oleh Won Jon. Di saat itu mereka berpas-pasan dengan Do Hyun. Wosol pun memberontak dan berlari ke arah Do Hyun dan meminta pertolongan. Awalnya Do Hyun menyuruh mereka untuk pergi, tetapi Won Jon justru mengejek dan memukulnya. Tetapi dapat dihindari oleh Do Hyun. Won Jon pun teper seketika hanya dengan sekali pukulan saja. Di kelas, Won Jon menatapi Wosol dengan tatapan seakan mempunyai hutang. Di suatu hari, Wosol dikunjungi oleh seseorang yang dimana orang itu adalah Seok-chan. Akibat Wosol, mata kiri Seok-chan pun buta dan telah berhenti sekolah. Seok-chan juga mengancam jika nanti Wosol telah keluar dari penjara, ia akan membuat hidup Wosol benar-benar dalam menderita. Ia menyadari bahwa posisinya sedang berada dalam bahaya, baik di dalam penjara maupun bebas nantinya. Di saat itu Wosol melihat Do Hyun dan menghampirinya. Ia ingin berterima kasih untuk hal kemarin. Maksud kedatangan Wosol ternyata ingin meminta Do Hyun untuk mengajarinya bertarung. Kalau hanya untuk kekerasan, Do Hyun pun menolaknya. Wosol mengatakan bahwa ia hanya ingin menjalani hidup normal dan melindungi dirinya sendiri. Do Hyun pun setuju akan mengajarinya setelah Wosol mengelilingi lapangan sebanyak 100 kali. Belum sampai pertengahan, Wosol sudah terengah-engah. Ia kembali teringat tentang masa lalunya, yang dimana kehidupannya selalu dibully oleh Seok-chan. Meskipun sudah sempoyongan dan terjatuh, Wosol bangun dan tetap berlari. Do Hyun melihat bahwa Wosol memiliki kegigihan yang besar, dan pada akhirnya Wosol pun pingsan. Keesokannya Do Hyun menjumpai kepala sipir penjara. Ia meminta untuk memindahkan seseorang ke dalam selnya. Wosol dipanggil sipir bahwa ia akan dipindahkan. Tak diduga olehnya, ia akan satu sel dengan Do Hyun. Do Hyun kemudian menyuruh Wosol untuk melakukan push up sebanyak yang ia sanggup. Melihat cara push up Wosol lain daripada yang lain, Won Jon mendapati kabar kalau Wosol dipindahkan ke dalam sel Do Hyun. Mulai hari ini Do Hyun akan melatih Wosol sampai melebihi batas Wosol. Di hari pertama latihannya, Wosol dapat melebihi batasnya, yaitu 1 kali push up. Keesokannya Wosol terus berlatih dan berlatih. Begitu juga hari demi hari. Ia jalani dengan latihan, hingga sudah terlihat perubahan bentuk dari tubuh Wosol. Yang dulunya bulat sekarang sudah menjadi kotak-kotak. Di lain sisi, Seok-chan yang sedang berkelahi dihampiri oleh seorang pria. Pria itu menawari Seok-chan untuk bekerja dengannya. Teman satu selnya dulu menghampirinya dan mengatakan kalau Do Hyun akan pergi ke penjara dewasa. Di saat sedang latihan, Wosol sama sekali tidak fokus. Hal itu pun membuatnya dimarahi oleh Do Hyun.
Wosul menanyakan apakah benar Do Hyun akan pergi ke penjara dewasa. Dan memang benar. Di saat itu juga ia melihat temannya tadi dibawa anak buah Wonjon. Di belakang anak buah Wonjon memukuli temannya itu. Tidak lama Wonsul datang dan memberi pukulan untuk anak buah Wonjon itu. Dua orang datang menghampiri Wosul. Mereka mengatakan ingin membicarakan sesuatu kepada Wosul. Namun ternyata Wosul dibawa ke tempat Wonjon berada. Singkat cerita, mereka berdua pun bertarung. Di sini Wosul dapat mendaratkan beberapa pukulan ke Wonjon. Walaupun kalah body, Wosul tetap berusaha. Hingga saat Wosul terjatuh, ia kembali bangkit. Dengan tekadnya itu ia dapat mengalahkan Wonjon. Tidak lama Do Hyun datang dan membawanya. Di lain sisi, Seok Chan ternyata menjadi seorang gangster. Seperti biasa, Wosul berlatih dengan Do Hyun, tetapi kali ini latihannya sedikit berbeda. Setelah selesai, Do Hyun mengatakan kalau ini merupakan latihan terakhirnya, karena Do Hyun akan pindah ke penjara dewasa. Sebelum berpisah, Do Hyun memberikan motivasi singkat kepada Wosul. Perpisahan itu pun cukup membuat Wosul bersedih. Ia melampiaskan kesedihannya itu untuk berlatih. Sungyong menyuruh anak buahnya untuk mengalihkan perhatian penjaga yang bersama dengan Wosul. Kemudian Sungyong menghampiri Wosul dan mengajaknya untuk berkelahi. Jika Sungyong menang, Wosul harus mengikuti apa yang dikatakannya. Karena Wosul sudah tidak satu sel dengan Do Hyun, ia pun kembali dipindahkan ke sel lamanya. Untuk kedua kalinya Seok Chan datang mengunjungi Wosul. Seok Chan tahu kalau Wosul telah menjadi seorang yang dapat berkelahi. Ia tidak sabar akan berkelahi dengan Wosul. Hari perkelahian Wosul dengan Sungyong pun tiba. Tanpa sekata-kata pun mereka berdua pun langsung bertarung. Meskipun Sungyong memiliki tubuh yang kecil, terlihat dari caranya bertarung bisa dibilang cukup lincah. Tentu saja hal itu sedikit membuat Wosul kesulitan. Hingga pada satu titik Wosul berhasil mengunci Sungyong yang membuatnya menyerah. Dan tidak lama penjaga pun datang. Wosul yang dulunya hanya seorang remaja lugu, sekarang telah berubah menjadi remaja yang memiliki mental kuat dan dapat berkelahi. Setelah selesai menjalani hukumannya, mereka berempat pun berdamai dan menjadi teman. Sampai di suatu hari, Wosul pun sekarang telah bebas. Di hari kebebasannya itu ternyata Seok Chan telah menunggunya. Singkat cerita, Seok Chan dan Wosul pun berkelahi. Di sini terlihat perkelahian mereka bisa dibilang Seok Chan lebih unggul, yang membuat Wosul hampir kalah. Wosul bangkit dan mengingat salah satu latihan yang diberi Do Hyun. Kemudian ia memukul Seok Chan yang membuat pelipis Seok Chan pecah. Mendadak Wosul pun tahan banting, yang membuat Seok Chan menyerah. Cerita film ini diakhiri dengan Wosul yang mengunjungi Do Hyun di penjara, dan cerita film pun selesai.